Waalaikumsalam. Eh, ya saya sudah mendengar sebenarnya beberapa waktu lalu sekian kali bertemu secara informal dengan Kakak Amar Welang dengan teman-teman di Petobo. Izinkan saya menyampaikan beberapa tambahan informasi supaya pengetahuan faktual kita soal situasi Petobo bisa sederajat kira-kira gitu. Yang pertama, saya kira seperti keadaan lalainya negara di banyak tempat, banyak wilayah soal politik agraria, soal tanah dan seterusnya. Leluhur Petobo itu sudah berdiam jauh sebelum bahkan jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Agraria tahun 1960 itu. Saya kira ujungnya adalah pada tahun 92 kalau tidak salah, tahun 1992 ada kemudian setelah sekian kali konflik antara warga Petobo dengan warga Ngatabaru ya, lalu terjadilah orang-orang tua ini istilahnya masih romo bermusyawarah dan memutuskan membagi 1.600 bentangan dari barat ke timur itu dari perempatan Jalan Kusari ke arah Ngatabaru 800 milik Petobo, 800 milik Ngatabaru gitu ya. Nah, tahun 1992 800 meter kan 1.600 semacam lahan negara di situ, tanah negara yang dikuasai turun-temurun oleh rakyat, berkebun, ternak dan lain sebagainya, ya membalas. Nah, setelah tahun 92 itu sampai hari ini kelalaian negara yang utama adalah absennya pembatasan teritori yang selalu lewat keputusan kepala daerah kan, kalau gubernur antar wilayah kabupaten kota, kalau bupati wali kota antar kecamatan dan sebagainya. Jadi tidak ada itu keputusan batas wilayah antara Kota Palu alias Kelurahan Petobo dan Ngatabaru, Desa Ngatabaru sebagai bagian dari Kabupaten Sigi. Tapal batas tidak ada. Tidak ada tapal batas. Ya. Tapal batas ada kan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sampai sekarang. Sejak tahun 92 itu padahal sudah ada. Di kelurahan tidak ada, peta batas wilayah itu tidak ada di kelurahan. Kantor kecamatan atau di kelurahan tidak ada. Tidak ada. Kalau administrasi pakai apa? Ya. Kalau administrasinya pakai wilayah mana? Kalau PBB, pajak Pajak PBB-nya tagihannya dari mana? Nah nanti memang kotif berubah menjadi kota madya, ada wilayah kelurahan, mungkin pakai batas-batas alam, tapi faktanya hampir semua memang sertifikasi yang terjadi di sana itu kan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sigi. Nah itu indikator administratifnya, padahal orang Petobo. Nah, jadi sertifikat kabupaten termasuk yang jual beli oleh Niko Salama ini semuanya sertifikat Kabupaten Sigi, BPN Sigi. Nah, terus sampai dengan bencana 28 September 2018, perihal yang krusial adalah yang terkait dengan tanah ini adalah pembangunan huntang, di mana uang dari pemerintah pusat kita tahu bersama, kewajiban pemerintah daerah menyediakan lahan. Terbitlah keputusan gubernur untuk Kota Palu 3 lahan, Newton Totalise. Petobo tidak mau direlokasi, Balarua tidak mau direlokasi. Balarua kemudian dimoderasi, sebagian mau, sebagian tidak. Petobo saya kira 100% tidak mau. Nah, walhasil saat ini setelah 2 tahun, huntara yang dibangun di sana itu ada huntara swasta, yayasan, ada pula dari negara, PUPR. Itu menampung 4.000 jiwa kurang lebih. 1.600 kakak kurang lebih. Datanya sudah ada di tangan teman-teman. Makanya kita sejak 10 hari pasca bencana, kita memang membentuk konsolidasi warga korban yang bernama Forum Korban Petobo. Waktu itu belum ada listrik, saya yang diminta oleh ketua di sana untuk jadi ketua forum. Berjalan. Saat ini forum korban itu berubah nama menjadi
Forum Pemetaan Kawasan Pemukiman Petobo Baru, kira-kira begitu, PPKPP, dipimpin oleh Muhammad Rino. Sekretarisnya ada hari di sini, Pak Anu Rudin Sumarante, itu yang di belakang. Beliau ini ada komandan lapangan, ada pembina, ada Bapak Nunung juga pembina, yang tahu persis aspek histori asal usul tanah di sana. Nah, poinnya adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab penanggulangan bencana kan sederhananya gagal menanggulangi korban bencana Petobo yang 4.000 jiwa lebih. 4.000 jiwa itu adalah orang-orang warga Kelurahan Petobo yang selamat dari gulungan likuifaksi di Petobo bawah itu. Setelah bencana lari kemana-mana, kemudian hari ke hari, kemudian berkonsolidasi di area atas itu. Mereka menyebut Ranggaravana ya, lahan Ranggaravana, Jalan Gunungsari, Kabupaten. Nah, sekaligus untuk menjawab dari kata Arpati tadi, sewaktu saya memimpin pansus pada November 2018 hingga 2019, November 1 tahun lebih, itu kita sudah sebenarnya merekomendasikan banyak hal, termasuk meminta kepada gubernur mana itu keputusan tapal batas, meminta kepada gubernur untuk menserius sungguh-sungguh mengurus pembangunan huntap di Petobo dan lain sebagainya, tembusan kepada semua stakeholder termasuk wali kota dan lain sebagainya. Nah, respon atas pansus itu sebenarnya ada, mungkin sama Kakak Amar sudah ada dalam bentuk surat-surat pula. Jadi gubernur sudah menyurat ke kementerian untuk menambah lahan huntap baru di luar Bumi Pondok Balise, yaitu Petobo. Itu sudah terjadi pada Desember 2019, surat itu ada. Ditindaklanjuti oleh wali kota, surat itu ada. Tetapi karena mungkin poin yang dijadikan, ya saya menyebutnya alibi bagi pemerintah daerah untuk tidak bersungguh-sungguh memperjuangkan huntap di Petobo itu adalah karena silang sengkarut dengan kepemilikan privat sejumlah orang termasuk Niko Salama itu. Nah, padahal kan pemahaman sederhana rakyat, ya jangankan korban bencana, hal ihwal kepentingan umum, saya kira negara punya kuasa untuk memveto siapapun pemilikan privat di situ untuk kepentingan umum, kan, apalagi korban bencana. Terakhir memang kesimpulan saya ya dari waktu menghiring berbagai pihak di DPRD provinsi soal fulus APBD. Karena sekali lagi pemerintah APBD provinsi apa? Termasuk APBD provinsi dan APBD kota, kita minta share, tidak mau dilakukan oleh kedua kepala daerah kita ini untuk yang namanya pembebasan lahan. Jika itu Niko Salama dan teman-teman diakui sebagai pemilik SHM, kan ya beli saja, negara beli, harus beli tanahnya dengan NJOP, kemudian berikan untuk huntap bagi korban bencana. Kira-kira begitu seharusnya skema negara yang bertanggung jawab, kan begitu. Nah, itu tidak terjadi karena sikap pemerintah daerah selama ini dan sejauh ini terkait penanggulangan bencana itu pasif soal respon keuangan, menunggu yang namanya sokongan dari pemerintah pusat dan di luar APBD. Sama sekali kan APBD sangat tidak membackup itu. Nanti COVID ini kalau bencana non alam luar biasa, semua digaji, dipotong, semua dipotong. Nah, ini anehnya penanganan APBD terhadap bencana alam dan bencana non alam kok berbeda dalam konteks itu. Nah, mungkin itu, dan saya kira rekan-rekan fungsionaris forum ini mungkin sudah, karena kalau diskusi dengan Amar jauh lebih maju diskusi mereka dengan Amar, saya jarang. Tadi pun saya lagi bikin bangunan rumah saya, mereka jemput. Nah, jadi mereka sudah paham betul, sama sederajat sudah teman-teman itu bisa menjawab. Tadi saya dengar soal saling
mendukung antara gugatan, apakah gugatan perwakilan atau teman-teman LBH bersama kelompok perwakilan yang lain dengan korban, itu saya kira kita akan pastikan. Memang selama ini Kakak Agus, Kakak Tati, kalau mau bicara jujur, ya kan, aktivis yang konsen dengan urusan rakyat seperti ini kan sudah tinggal hitung jari kita ya. Saya kira tinggal Agus dan Tati yang bertahan di tengah. Ada Kadafi, Ada Bung Felix. Jadi kita seperti zaman dahulu, kita korbannya satu, yang backup 100. Model kita tahun 90-an. Dan sekarang kembali. Nah, saya kira kawan-kawan ini tidak pernah saja disentuh memang oleh model pendekatan advokasi struktural seperti yang mau direncanakan ini. Karena selama ini saya juga sangat terbatas dengan urusan sebagai perwakilan partai di DPRD provinsi kan. Kira itu yang menjadi pengantar dari saya. Kakak Umar, Pak Nunung mungkin termasuk Pak Sekretaris bisa tambahi apa yang kurang dan koreksi apa yang salah dari saya. Ya, sebelum ke masyarakat, terima kasih Pak Yadi. Mungkin kita langsung kepada wakil kita di depan corona dari DPRD Kota. Mungkin ada sinkronisasi dari DPRD Provinsi punya laporan. Terima kasih, silakan Bu. Saja ya? Iya, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas inisiatif permohonan ini. Intinya saja kalau berbicara representasi pansus ya, saya tidak masuk dalam pansus, tapi sebagai penginisiasi awal pansus bencana itu dimulai dari proses yang memang ya spiritnya berawal dari apa yang dilakukan oleh tadi waktu kita masih dalam masih sebagai Tanggap darurat. aktivis ya, waktu itu dalam konten kita sampai mendorong tadi pasti darah sender, kemudian dalam diskusi panjang dan kemudian kami yang konsisten juga dari inisiatif sebetulnya dari proses yang cukup panjang karena ada hearing paket kita beberapa kali teman-teman sudah bergerak dan proses membentuknya pansus di kota juga ini memang proses yang agak memang secara politik pertama dianggap itu tidak penting. Pansus ini tidak penting karena nilai efek dalam konteks secara politik itu belum terbaca. Secara konteks pilkada gitu. Ya, bukan konteks pilkada, itu kan belum pilkada kita. Yang pansus kemarin kan belum ada tercium situasi politik pilkada, tapi dalam konten teman-teman sebagai DPR itu kan kalau Kota Palu dari 35, 22 kan kita orang baru semua. Nah, bacaan-bacaan juga tentang bencana ini kan masih sangat perlu banyak penguatan karena yang lahir dari proses mendampingi ini kan cuma di kemudian jari teman-teman di kota. Jadi memang proses untuk melahirkan pansus itu kalau dibilang tadi bilang ketua bilang tadi yang memang tidak data ya saya juga tidak bisa berkomentar terhadap itu karena pansus ini tidak, saya pengusul awal pansus tapi kemudian saya tidak masuk dalam pansus karena memang prosesnya pemilihan ini kan ketika dilihat bahwa pansus ini adalah bagian hal yang sangat urgent itu terbaca ketika pansus ini mulai menjadi bagian dalam diskusi-diskusi gitu kan. Nah, sehingga apa yang dilakukan oleh teman-teman, tapi saya sebetulnya melihat kawan-kawan di pansus ini dia melakukan hal yang sudah bagaimana proses dia dalam melakukan sebuah investigasi dan sebagainya. Cuman memang penjangkauan pengetahuan terkait dengan bencana itu yang memang harus selalu diperkuat. Nah, makanya saya setuju kalau proses-proses RDP memang harus diperbanyak DPR supaya substansi dalam proses keberadaan pansus ini akan menguatkan posisi teman-teman di DPR. Oke. Kalau proses keterwakilan DPR saya yakin mereka sebetulnya teman-teman yang
masih punya perspektif terhadap kepentingan rakyat. Cuma memang penjangkauan pengetahuan tentang kebencanaan yang memang harus direkankan bahwa yang dilakukan oleh pansus itu seharusnya begini. Karena yang masih direspon oleh pansus ini masih sifatnya kasuistik. Belum pada leveling bagaimana persoalan dasar yang yang kemudian persoalan dasar ini akan mengklik kasuistik ini. Nah, sehingga waktu yang disiapkan oleh DPR pada saat itu hanya 1 bulan, sekitar 2 bulan berdiri di awal pansus itu. Ini kan kepanjangan kemarin sebelum COVID itu tidak cukup. Karena kan di awal pansus kan menggali dokumen, analisa dokumen itu kan tidak dilakukan karena tiba-tiba langsung merespon kasus. Tiba-tiba ada masalah tentang kasus tentang misalnya dana stimulan. Padahal saya harapannya kemarin pansus ini sebetulnya awalnya dulu dikaji dulu dokumen Citupasnya yang sebagai lampiran dari dokumen Rehaperon, karena itu kan ibunya. Kejagaan kita untuk memastikan bahwa pemerintah berada di mana kan di situ. Nah, teman-teman, waktu itu terpental, memang palu ini agak-agak aneh juga memang. Kadang-kadang kita di DPR meminta dokumen saja ke pemerintah kota itu sampai berbulan-bulan, 2 minggu, 3 minggu. Makanya jangan heran kalau data itu susah didapatkan di DPR karena proses untuk mendapatkan data ini dikasih susah-susah juga kita di DPR ini. Nah, nilai daya tekan DPR ini kan beda dengan yang dibangun diskusi dengan biasanya ya saya tidak perlu menyebutkan nama gitu ya, tapi sebagai pimpinan di pemerintahan kota ya misalnya ya otomatis itu kan tanggung jawab wali kota. Ada beberapa kesepakatan yang dibangun di awal selalu berubah. Kita rapat pimpinan, hari ini bikin ini, Pak Wali itu komunikasi, dia kan itu. Tapi tiba-tiba sebelum minggu ini, 3 minggu, mana itu dokumen yang diminta kayak begitu. Jadi banyak hal yang sehingga menghabiskan energi. Makanya kemarin saya disuruh ketua, ini pansus ini harus segera sudah pansus RT/RW karena salah satu yang menjadi bagian penting dari terkait dengan bencana ini RT/RW, karena Kota Palu ini kan banyak persoalannya terkait dengan tata ruang, tanah di Tondo yang tuntas gitu kan. Itu kan harus diputuskan dulu pemutusan tata ruangnya, karena kalau tidak nanti dianggap ilegal ketika masyarakat harus segera dipindahkan begitu. Nah itu kan salah satu persoalan. Nah sementara sengaja ditarik ulur ini ya memang situasi waktu kemarin membuat rumusan kita untuk pansus, tapi ini tanggal 28 kalau salah sudah ada paripurna kesehatan pansus. Nah cuma kita berharap mudah-mudahan saya bisa menjadikan dari pansus ini. Makanya saya kenapa bagus juga teman kebetulan kan di pansus Rehaperon kan kawan kita kalau di Nasdem kan Bapak Muslimun. Jadi dia juga alhamdulillah cukup keras juga di dalam ini. Cuma memang posisinya beliau ini kan anggota saja, bukan posisi ketua dengan atau wakil ketua. Jadi belum mungkin kita pansus Pak Sarif. Dia yang terima kita kemarin. Kalau beliau ini sebetulnya cukup keras dia terkait, cuma penjangkauan pengetahuan kebencanaan yang harus diperkuat Pak Sarif ini. Dia harus sering diberikan penguatan sehingga daya tekan dia untuk mengecek apa yang dilakukan oleh pemerintah itu tidak ambil pinggir-pinggir, dan maksud saya dia harus mengklik akar masalahnya gitu. Karena kalau dia mengklik akar masalahnya, pemerintah kota akan bergerak untuk bahaya ini kalau tidak kerja. Kalau cuma respon dana stimulan, respon terkait dengan ada pembangunan, tapi tidak melihat perencanaan yang sudah dilakukan. Misalnya, saya kemarin berbicara sama Pak Wali, di dalam dokumen Rehaperon itu ada angka, dan angka itu kan 18,9 triliun, ya, 18,9 triliun itu kan diikat oleh RPJMD perubahan. Otomatis kalau 18,9 triliun diikat dalam RPJMD perubahan, pemerintah kota mau tidak mau harus melaksanakan mandat dokumen Rehaperon, tidak boleh lari. Karena kota Citupasnya kita itu 18,9, kecuali dia kurangi angka itu berarti ada yang dikeluarkan dari perencanaan.
Nah, masalahnya Pak Wali menganulir, termasuk salah satunya adalah mengganti rugi tanah Balarawa dengan Petobo. Di situ ada angka di situ yang sebenarnya negara harus bertanggung. Dia tidak mau. Sampai hari ini pun tidak ada satupun. Sementara di beberapa pertemuan besar, misalnya di Taweri, sudah mengeluarkan statement itu di depan orang banyak bahwa tanah di tanah yang masyarakat kita yang korban tsunami itu nanti insya Allah dicarikan tanah dekat-dekat sini. Nah, untuk dibikinkan semacam untak satelit begitu. Jadi dia yang dekat, ya kan? Tapi dengan nanti kita akan mengusahakan ganti rugi tanah. Tapi itu kan dianulir. Ketika orang baca cerita langsung, tidak ada itu ganti rugi, tidak ada. Jadi tidak sesuai statement secara verbal yang dikeluarkan kepada masyarakat itu dengan aksi yang jelas dalam kerja konkret dalam kebijakan. Nah, itu menurut saya pemerintah kota harus diingatkan di situ. Tapi sumber dananya kan jelas ada. Itu sebenarnya APBN. Kalau yang saya lihat di dalam dokumen APBN. Ini kan pemerintah kota ini. Alasan tidak mau tadi apa? Yang apanya? Alasan tidak mau tadi apa? Awal-awalan. Karena ini karena begini. Orang wali kota ini susahnya paripurna saja. Misalnya soal 5 kali paripurna baru dia hadir. Dia selalu mewakili. Jadi ruang komunikasi kita DPR dengan beliau ini kadang-kadang mandek. Jadi karena tidak ada ruang diskusi untuk, dan beliau ini kan dalam beberapa pertemuan secara formal itu dia kadang-kadang kalau sama kita di DPR ya, tapi saya beberapa kali mengikuti pertemuan misalnya di tingkat birokrasi, kebetulan saya biasanya diminta oleh Pak Ketua untuk mewakili. Memang agak beda ketika dia memimpin dinas terkait dengan orang begitu. Jadi itu yang harus saya daya tekan di luar memang kalau kota. Daya tekan di luar untuk sering mengingatkan. Saya tinggal cuma tinggal tua ke Agus saja. Jadi dia bilang nama aku di situ nanti aku pikir lagi apa saya ini kan suatu presiden dia suka kok di pemerintah kota. Tinggal maksud saya memang RDP karena proses RDP itu yang memungkinkan nanti apakah nanti proses dialognya kalau kasih deadline waktu dalam jangka ini kita akan melakukan supaya hukum itu bagian dari proses-proses bargaining ya rakyat terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah sampai saat ini. Sebetulnya cuma agak susah juga kita mau aja dan bawah ini kan itu saya kira Pak aja juga tidak enak kan kita bilang kemarin Pak Wali ini sebetulnya pemerintah punya hak veto terhadap pemerintah pusat karena dokumen anggaran yang dalam dokumen RKP itu kan tidak sepenuhnya APBD itu ada APBN, itu ada APBD provinsi dan APBD provinsi itu kemarin sudah bilang akan mau kasih dana ke kota berdasarkan dokumen Rekaprekon. Ini kan cuma persoalan menjemput dan bagaimana menjemput bola yang harus diperbanyak. Dia selalu menganu bahwa bisa cukup dana kota, cukup anggaran kota selalu begitu. Padahal banyak uang yang sebetulnya bisa dilakukan. Itu bisa menyuplai apalagi dokumen Rekaprekon ini kan disusun bersama Bappenas, ya kan? Otomatis kalkulasi anggaran yang diputuskan juga dalam BPBN BPBN dengan pihak Bappenas kemudian melakukan konsultasi beberapa kali dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kota pada GIMO ini kan lama cuma 1 tahun itu melakukan konsultasi dokumen ini. Masa takut sekali dengan kebijakan alokasi anggaran sudah diputuskan secara politik kan dia sudah takut duluan gitu. Nah ini menurut saya tidak tahu walau apakah karena dia takut atau hal yang lain gitu. Nah di satu sisi kalau kita mau analisa itu APBD untuk hari 2020 ini sebenarnya banyak porsi alokasi anggaran pun kalau APBD mau gitu untuk mengcover bagaimana kepentingan penyintas ini kan sebagai korban yang harus diperhatikan begitu. Tapi dia melakukan pembangunan fisik di mana-mana. Di Palu Barat itu full itu dia bikin gorong segala rupa. Yang menurut kita gitu. Kalau menurut kita sebetulnya bisa ditunda itu, ya kan? Nah sementara bilang anggaran tidak cukup. Tapi bisa
bisa dilakukan. Kemudian peluang-peluang untuk memasukkan anggaran untuk bisa menjadi income daerah itu dia tidak punya kreativitas yang seperti itu, bisa menambah porsi-porsi untuk melakukan, sehingga hal-hal yang sifatnya menjadi usulan penting atau prioritas itu tidak menjadi prioritas. Apalagi saya mau bicara terkait dengan kolom saudara di Mamboro terminal, itu ada 30 KK yang tergantung, tidak di sini, tidak di sini, karena dia tidak punya sertifikat. Persyaratan huntap itu kan harus ada sertifikat yang harus dikeluarkan. Nah, sertifikat bagaimana? Mereka tinggal di tanah yang dibangun perusahaan di di Mamboro dan dari Taipei Mamboro. 30 KK tidak ada memenuhi syarat. Nah, harusnya kan jangankan mau bicara yang itu, sedangkan yang sudah jelas-jelas persyaratan harus dipenuhi oleh masyarakat itu saja masih tertunda. Apalagi hal-hal yang sifatnya afirmasi, kebijakan khusus. Misalnya masyarakat yang tidak punya tanah, tapi dia adalah korban bencana, bagaimana sih? Kayak di sana kan belum tidak punya, ya. Harusnya kan menjadi kebijakan khusus, ya? Dia kan punya tanah di mana lah bisa dibangunkan misalnya, atau tidak digabung di mana gitu. Yang penting bumi mau pindah atau dicarikan jalan pindah. Itu apalagi mau ke situ lebih susah kita. Hal-hal yang di depan mata saja susah dieksekusi, apalagi hal-hal yang perlu didiskusikan secara baik. Kan itu kan dalam kalau dilihat dari segi kebijakan APBN kan dia tidak bisa kalau melalui dana PPU yang PPR itu kan persyaratan tidak boleh, memang harus ada sertifikat. Tapi kan dia bisa mengundang banyak lembaga donor yang saat ini juga mau membangun hutan. Ada berapa lembaga donor bangun hutan terpaksa pergi dari Kota Palu karena wali kotanya agak kaku begitu, ya kan? Oh ya, ini lokasi karena persoalan tanah tadi itu tidak bisa menjamin tanah untuk orang mau bangunkan hutan, tapi penjaminan tanah juga tidak ada begitu. Nah, ini hal-hal yang kayak begini yang memang harus, menurut saya memang harus ditekan, ya harus lebih ditekan untuk. Cuma memang perlu ada analisa terkait dengan dokumen-dokumen yang sifatnya legal, itu menjadi pijakan hukum, menjadi pijakan advokasi teman-teman yang bisa dipertanyakan, bisa ditanyakan. Supaya bagus sih kalau ditanyain, sudah anggaran sekian berapa, ini sudah tahapannya harusnya bulan ini, kenapa terjadi, ini harus gitu. Jadi biar pansus juga rehat ekonomi itu supaya bersuara juga, bisa hidup juga toh. Orang punya amunisi yang kuat untuk bisa menekan dari segi fungsi pengawasan. Jadi begitu mungkin pengantar saya, karena saya tidak masuk, jadi saya tidak mengatur teknis bagaimana di internal. Takut juga kita mau kasih informasi secara detail, tapi bukan pansus. Ya. Tapi secara substansi ada berapa kita diskusi tadi, teman-teman yang di dalam pansus itu selalu saja diskusi secara personal, secara pribadi begitu. Hal-hal bisa dilakukan. Mungkin begitu saja dulu. Oke, ya, terima kasih banyak. Ini juga sebelum dibecer sama-sama awasi jawab dari pergerakan Pak Hijau, fokusnya di rencana besok ini Pak. Nah, saya ingin sedikit testimoni keterangan sedikit dari Bapak-Bapak. Tapi sebelumnya tadi menyangkut soal Ibu Mutmainah, kita juga kemarin waktu pertemuan sebelumnya di Jasuten itu ada dari konselor SKIP. Kalau memang mereka data-data tidak mau kasih keluar, maka kita akan masukkan ke KIP. Nanti lembaga independen itu yang dibentuk oleh negara itu akan didorati dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ada apa mereka yang mau kasih keluar kan. Nah, itu lain lagi kita punya pekerjaan itu nanti. Nanti juga dalam waktu dekat ini dengan sultan bergerak ya, mau sidang ya, kaitan yang sama untuk permintaan dokumen terhadap soal simpang siurnya data pergantian ada dari masyarakat. Ada masuk Pak? Ini si Bovi di sini. Nah, jadi seperti begitu. Mungkin testimoni mungkin Pak dari Bapak salah satu dari siapa mewakili Pak? Yang akan organisasi yang terbentuk sudah apa namanya? Capek kita ini di tribunal semakin banyak organisasi melakukan integrasi dengan kita semakin bagus. Karena posisi kami awalnya hanya kumpulan pengacara yang memang konsen terhadap apa tadi yang disebut dengan ketua kita tadinya membuat gugat itu penghapusan utang. Kasih itu mas-mas itu yang pinjaman 5-7 juta sampai hari ini keberadaannya juga kasihan
Ya begitulah namanya hidup. Tapi tiada keterangan yang jelas. OJK juga posisinya ya dia nomenklaturnya seperti ya normatif. Tidak ada jawabannya yang pasti untuk bagaimana soal keberadaan orang hutan hutan. Kami persilakan Pak, silakan. Siapa Pak? Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami atas nama masyarakat Jogo yang hadir di sore hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang ada di LDA yang mana telah menerima laporan kami. Insya Allah yang nanti sudah baik dan masyarakat. Jadi lanjut daripada itu, saya sedikit menyambung apa yang disampaikan oleh Kakak Yahya tadi, bahwa persoalan yang krusial yang sekarang ada di masyarakat kami yang pertama sekali adalah masalah ini. Dan kami selaku perwakilan dari masyarakat Petobo selama bulan puasa baru 2 kali diundang sama Pak Wali untuk membicarakan bagaimana sebenarnya untuk di Petobo, tapi selalunya Pak Wali itu berkelit tentang masalah lahan yang ada di Petobo, persoalan lahan yang ada di Petobo. Jadi selalunya beliau mengarahkan masyarakat Petobo itu agar mau direlokasi ke Togo Kaliseduyu. Dan hal itu masyarakat Petobo tidak pernah inginkan untuk direlokasi ke 3 wilayah tersebut. Olehnya sedikit mungkin kami sampaikan bahwa terakhir Pak Wali Kota mengadakan pertemuan dengan masyarakat Petobo 3 hari pasca Lebaran, itu Pak Wali datang ke Petobo bertemu dengan masyarakat. Lagi-lagi beliau menyatakan bahwa masyarakat ini akan dipindahkan ke Tondo Kaliseduyu. Karena masyarakat tidak setuju, malam itu pun kejadian pelemparan, dilempar oleh masyarakat. Dan bahkan kalau tidak cepat atasi persoalan itu, kemungkinan beliau akan, ya kita tidak tahu insiden apa lagi dari masyarakat, kita tidak tahu lagi. Itu mungkin sedikit gambaran ke situ. Jadi mengenai persoalan lahan yang selama ini menjadi alasan Pak Wali kenapa tidak bangun kontrak di Petobo, itu seperti yang disampaikan oleh Kakak Yahya tadi, bahwa sebelum 92 turunnya SK kapal batas yang dikeluarkan oleh pemerintah, itu adalah wilayah Kelurahan Petobo, dan kami punya bukti-bukti bahwa itu wilayah Kelurahan Petobo. Tapi setelah tahun 92 SK kapal batas itu turun, tidak serta-merta pemerintah pada saat itu menerima kapal batas itu. Tapi pemerintah pada saat itu, pemerintah Kelurahan Petobo mengajukan keberatan dan peninjauan kembali kepada pemerintah mengenai SK kapal batas yang turun di situ. Karena sebelum turunnya SK di SK kapal batas di Jalan Kebun Sari itu, sebelumnya masyarakat Petobo dengan masyarakat Ngata Baru itu sudah terjadi kesepakatan kedua belah pihak bahwa batas yang disepakati waktu itu 800 meter dari Jalan Kebun Sari ke sebelah timur. Itu kesepakatan. Tapi karena hasil keputusan, hasil SK waktu itu tidak merujuk kepada hasil kesepakatan masyarakat ini, makanya pemerintah Kelurahan Petobo saat itu mengajukan keberatan dan peninjauan kembali tentang SK kapal batas itu. Semenjak dari tahun itu sampai dengan sekarang ini tidak pernah ada realisasi dari pihak pemerintah. Sampai terjadilah perebutan wilayah pada saat itu tahun 95. Terjadi 96 terjadi perebutan wilayah antara masyarakat Petobo dengan masyarakat Ngata Baru. Terjadi konflik pada saat itu. Nah, setelah terjadi konflik, Kodim dari pihak militer, Kodim mengambil alih lokasi tersebut yang sekarang yang diduduki oleh masyarakat Petobo, dijadikan status quo. Lahan itu dijadikan status quo. Masyarakat Petobo dilarang mengolah, begitupun masyarakat Ngata Baru. Nah, pada saat itu masyarakat Petobo tidak mau lagi ke lokasi tersebut karena sudah ada larangan dari pihak Kodim. Tapi masyarakat Ngata Baru datang ke lokasi itu bukan cuma datang menggarap atau bagaimana, langsung menjual.
langsung menjual semua lokasi yang di situ, yang notabene itu adalah milik masyarakat Petobo. Oh, di menjual. Tidak, masyarakatnya baru yang akan jual. Nah, kamu menjual berdasarkan apa? Sertifikat? Tidak. Tidak. Yang mereka menjual itu kan pembeli biasanya melihat apa bukti kepemilikan. Apa bukti dia buat jual? Tidak ada kepemilikan sama sekali karena setelah kami telusuri ke pihak PT yang dulunya BPN Donggala dialihkan ke BPN Sigi, semua sertifikat yang ada di tangan mereka itu tidak ada arsip di peternakan. Itu sudah coba kami Termasuk Niko Salama juga. termasuk Niko Salama. Sedangkan Niko Salama ini sertifikat yang dia jadikan pegangan untuk melaporkan masyarakat ke pihak Polda itu batasnya saja tidak betul. Subhanallah. Batas di dalam sertifikat itu tidak betul. Jadi dalih itu maka masyarakat Petobo karena itu adalah merupakan tanah masyarakat, makanya sekarang itu masyarakat banyak mengambil lokasi itu untuk mau dijadikan hutan. Itu keinginan masyarakat yang disampaikan. Pertanyaan saya ada Ya. masyarakat di situ ada yang menyewakan lahan itu Tidak ada. ke orang lain, ke pihak Tidak ada. lain. Tidak ada. Oke. Harapannya Bapak apa? Ya, harapan kami segera dibangun hutan untuk masyarakat itu. Soal status lahan? Status lahan harus diselesaikan. Teman-teman yang lain sudah bergerak. Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Ready. Oke. Tidak masuk ke Iya, sama-sama. Sebetulnya kemarin kami sudah melakukan Tidak. terkait santunan duka dan jaminan hidup. Kami menang di KIP kemarin saat sidang nominasi dan sudah diberikan sebetulnya datanya. Cuma ini sebetulnya yang bikin kami jadi pesimis ketika mau mengajukan lagi sidang adjudikasi, karena ternyata data yang diberikan juga itu data yang sebetulnya sporadis gitu ya. Dari total tahapan-tahapan santunan duka dan seterusnya, mereka yang memberikan yang sudah terdistribusi. Sedangkan yang kami inginkan adalah keseluruhan data, baik yang sudah disalurkan, disalurkan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk melakukan verifikasi di lapangan. Sayang sekali hanya dikasih tahap 1 dan tahap 2, sehingga susah dikomparasi. Yang kami lihat juga sebetulnya ada yang ganjal gitu ya dalam laporan gubernur tanggal 10 Oktober 2019. Misalnya dalam laporan itu dia sebutkan bahwa korban meninggal dunia untuk kota Palu itu sekitar 2.800. Anehnya dalam laporan daftar nama penerima santunan duka itu hanya 2.600. Ada gap 124 orang yang tidak terdaftar artinya ke dalam dana santunan duka. Kalau dikalkulasikan dalam besaran nominal 15 juta, sekitar 1 miliar lebih kurang lebih uang itu tidak distribusi kepada si penerima hak. Yang lain juga data yang menurut kami ganjil itu di Kabupaten Parigimotong. Laporan gubernur soal orang meninggal dunia di Kabupaten Parigimotong itu ada 5. Tapi dalam laporan penerima santunan duka ada 6 orang. Ada ketambahan 1 orang di luar data korban meninggal dunia. Begitupun Kabupaten Sigi. Dari total 2 tahapan, saat ini Kabupaten Sigi sudah memasuki tahapan kedua untuk distribusi santunan duka. Dalam laporan itu, orang yang belum menerima santunan duka itu tinggal 3 orang. Tapi dari data yang kami kumpulkan di lapangan, masih sangat banyak yang merasa belum terdaftar. Dan yang lain, ya kami pesimis juga. Apalagi disampaikan tadi, bahkan di pansus di DPR pun itu kesulitan mendapatkan data. Nah, Tidak data juga Pak. bahkan tidak punya data. Akhirnya kami melakukan pendataan secara mandiri. Kemungkinan di awal Juli sudah bisa diolah data kami dan itu bisa dijadikan
dasar untuk melakukan gugatan atau desakan ke pihak lainnya. Saya kira itu yang saya diambil sementara waktu. Apa sih? Untuk satu pasti kalau saya dari Pak Kadar tadi sudah. Tadi Sudah. tadi Ditambahkan tadi? Silakan. saya khusus spesifik Palu sih. Ya, kalau bagus. Cuman santunan duka tidak ada tingkat. Saya kemarin belajar ini soal apa sih sebetulnya masalah kenapa ini belum distribusi ke semua korban bencana di Kota Palu ya khususnya. Nah, sementara kan kalau kita lihat di laporan mereka ini katakanlah kayak Jaduk tadi sudah disinggung itu tahap 1 sampai 5 ternyata dia apa namanya tahap Jaduk. Nah, yang baru terrealisasi itu baru 7.417 kakak. Kalau jiwanya itu 28.388 jiwa. Yang belum itu masih 10.252 itu ya Jaduk. Total jiwanya itu 11.051 Jaduk itu yang khusus Kota Palu. Begitu juga santunan duka. Santunan duka ini kalau di Kota Palu itu kan dia ada 2 tahap juga ternyata. Tahap pertama itu 1.383, tahap kedua 1.101. Nah itu yang belum terrealisasi, yang 1.101 itu belum terrealisasi. Nah untuk kasih ini juga Pak, termasuk ke teman-teman bahwa di kita itu dulu ada namanya Muntab Institute, ada Risa, ada Riko, dan apa lagi Pak Kadadi? Rizka namanya kan? Apa itu? Rumah instan. Sama dengan kota. Dari semua itu Pak Wali Kota melaporkan, tapi ini kan data yang kita cari sendiri. Itu sudah ada 1.594 unit untuk tahap pertama. Itu khusus rumah institut. Nah, untuk yang lain ternyata di pemerintah Kota Palu itu belum membangun apapun. Yang membangun itu PUPR. PUPR itu 230. Lokasinya di Duyu. Di Duyu dia. Nah, cuma masih bermasalah dengan HGU dia. Seluas 36 hektar di sana. Karena belum ada, tidak sesuai dengan apa namanya BI. Lupa saya BA. Berita acara penyerahan lahan dari ATR BPN. Itu tidak sesuai. Nah, itu yang masih bermasalah sekarang. Nah, di Tondo itu ada 1.500 proyeksinya. Ini yang dibangun oleh Yayasan Buddha Suci. Tapi yang baru terrealisasi kalau nggak salah baru 533 unit. Di Tondo 2 itu 2066. Luasan hektarnya itu 30 hektar. Nah, ini juga yang dibangun oleh PUPR tapi sampai sekarang belum dilakukan. Talise 42 hektar dengan jumlah 1.000 proyeksinya 1.000. Nah, ini juga ada masalah dengan warga juga, nanti bisa dikonfirmasi dengan mereka. Masih soal pembebasan lahan. Nah, termasuk yang di Petobo. Di Petobo itu puncak satelit ya kalau nggak salah. Puncak satelit itu sebanyak 200. Tidak. Kalau Homtap satelit itu
Baru keseluruhan itu 1.000 lebih. Itu di sini 200 ya Pak. Sudah 500 lah. Iya. Hanya 200. Nah itu akan dibangun oleh wali kota sebanyak 123 Untuk apa nih? satelit itu melalui DAPA 2019. Tentang Apollo. Itu wali kota yang akan bangun itu. Apa minta Apollo? Nah, dari semua itu di Palu ini baru 868 progres untuk minta. Baik yang dibangun oleh PUPR, Buddha Suci, AHA Center, yang baru clear semua ini, Pemkot Surabaya, Maya Pada, itu baru 868 dari total target 2.136. Itu khusus Kota Palu. Nah, untuk realisasi dana stimulan tahap 2 saya sudah dapat angkanya. Nah, untuk rusak ringan itu 11.556 yang sudah dikasih ke korban. Jumlah anggarannya itu 115,5 miliar. Nah, yang belum terrealisasi untuk sedang ini, untuk ringan ini masih ada 9.522. Itu yang ringan. Nah, untuk rumah rusak sedang yang sudah terrealisasi itu 5.543 dengan total anggaran 138,5 miliar. Bro, yang tahap pertama untuk kota 80 miliar sudah terrealisasi semua. Itu sudah menurut dia sudah terrealisasi, tapi faktanya belum. Temuan yang Anda dapatkan Belum semua terrealisasi itu ternyata. untuk mereka 100%. Menurut mereka sudah, karena kita sudah masuk di tahap kedua. Dua kan? Iya, makanya ini sudah proses satu kan verifikasi data sudah 95% kata mereka. Nah, ini yang sudah diberikan ke korban. Nah, yang rusak berat itu baru 537. Saya heran kenapa rusak Sedang. berat itu justru dia kecil angkanya, sementara yang ringan sama sedang itu Banyak. besar angkanya. Nah, saya curiga Matematikanya bagus. Ada kan? bagus. Nah, Tidak ada pembuktian alam, tidak ada. Iya. Rusak pertama, rusak ringan. nah itu belum dijumlah dengan total rumah hilang seperti yang di Balaroa, Bitobo itu belum, yang 6.504 itu kan. Jadi total yang belum baik rumah rusak ringan, sedang, berat itu masih ada 37.466 kakak di Kota Palu ini. Masih besar dia. Nah, yang baru dianggarkan Dan yang hilang kan iya dengan yang hilang kakak. berat sedang ringan. Iya, dan yang hilang itu total yang sudah itu baru 280,9 miliar dari total di 800 berapa tadi 809 miliar ya? Iya, 809 miliar. Tapi anehnya pemerintah Kota Palu itu dia tulis di media itu hanya 700 miliar. Sisa anggaran selisihnya itu sekitar 30-an lebih miliar itu. Nah, itu kemana itu sisa 30 miliar? Karena kalau kita baca lagi di aturan ini, kebetulan juga ada Pak Kadafi itu harusnya yang urusan kebebasan lahan itu diambil dari APBD, tidak boleh diambil dari uang yang diperuntukkan untuk korban. Nah, sayangnya kita ini di Kota Palu yang mungkin juga tidak kita lihat di awal-awal bulan Oktober ketika dia itu ditransfer, ternyata ada alokasi anggaran. Saya curiga ini yang dikasih ke pihak keamanan militer yang pernah disuarakan Kak Neng itu. Waktu itu nggak salah dipanggil Kodim dia. Nah, itu juga yang harus kita cari tahu tuh. Setahu saya ada itu. Saya nanti cari-cari dokumennya. Karena wali kota itu anggarkan ke apa namanya? Pihak militer kalau nggak salah waktu itu sekitar 30-an miliar. Untuk saya nggak tahu apakah mereka sebagai fasilitator atau apa. Begitu dia. Nah, yang lain juga penting itu soal mereka yang di pesisir itu kan. Yang di pesisir ini kan Tidak tersentuh. iya, itu dia kalau baca SK terakhirnya Pak SK, surat edarannya wali kota yang terakhir, itu kan dia bilang
warga ini diminta untuk bersikap, tapi ini yang terakhir. Kalau misalnya memang tidak mau direlokasi, maka dia harus bertanda tangan di materai. Jadi itu bukan urusannya dia lagi. Gitu. Artinya bisa jadi industri nanti tidak akan dapat stimulan itu. Begitu juga di Petobo. Begitu juga di Petobo. Begini sedikit. Sementara dikasih fasilitas Sabar ya, sementara kita itu belum punya instrumen terkait dengan ZRB, Ya itu. zona rawan bencana. Kita tidak punya instrumen itu khusus yang mengatakan bahwa ZRB ini bisa dipakai sebagai legal formal dalam urusan lahan itu kan nggak punya itu karena hubungannya dengan RTP kita belum ditoki, belum di apa namanya disahkan baik provinsi maupun kota. Coba lihat di papan-papan RA itu selalu dia bilang akan dipidana karena ini ada dalam dalam peraturan RTW kita. Jadi kalau orang membangun di situ dia akan dipidana. Mana dia taruh di papan? Itu di papan Papan yang jalan. di zona-zona rawan bencana itu kan tinggal kita foto saja. Nah itu, padahal kalau kita cek di aturannya harusnya nggak boleh. Bahkan di Undang-Undang 24 pasal 8 itu jelas kalau memang negara mau ambil alih, memang bisa diambil alih. Tapi dia harus ganti rugi. Itu di pasal 8 itu dia disebut begitu. Jadi negara bisa ambil, tapi dia harus Ganti rugi. Begitu. Iya, hak perdata. Iya. Kira-kira itu saja yang bisa saya tambahkan. Oke, silakan Pak Kadami. Ya, terima kasih. Bagus, saya menambahkan saja. Terkait lahan. Jadi pemerintah daerah itu dalam proses rekor, lalu saya ingatkan, hanya dua kewenangannya, yaitu melalui Impres Presiden berupa nomor 18 nomor 21 tahun 2018 itu menyebutkan anggotanya itu gubernur, wali kota, dan bupati. DPR tidak masuk. Nah, tugas pemerintah daerah itu cuma dua hal: data dan lahan. Karena seluruh instrumen untuk membangun itu memaksimalkan dana yang dikolek oleh pemerintah pusat melalui hibah, lembaga swasta, dan hutan. Jadi sebenarnya pemerintah daerah ini kalau mau kerja serius terhadap bencana cuma dua hal itu: siapkan data, siapkan lahan. Tapi dua hal itu yang membuat situasi ini tidak pernah beres. Pembangunan tanpa kepastian bagi korban itu karena dua hal itu. Misalnya sekarang dana rehab rekon itu ada, untuk hutan itu ada, kayak yang di Tondo yang itu sudah ada duitnya. Tapi karena tidak ada penjelasan lahan, duit itu ngandung. Dan sekarang diancam duit itu akan ditarik dan dialokasikan untuk pembangunan yang lain, tidak berhubungan dengan korban langsung. Kira-kira begitu, infrastruktur dan lain-lain. Nah, Petobo itu dalam keputusan gubernur terakhir melalui, dan itu masuk dalam Rindu, saya baca dalam Rindu, rencana induk ada perdanya. Jadi dokumen Rindu itu kayaknya ternyata diperdakan sekarang. Jadi keputusan gubernur. Nah itu sudah ditentukan Petobo itu ada 56,2,4 hektar. Sudah di-plotting. Artinya kalau gubernur yang plotting, maka yang selesaikan status tanah itu menjadi legal untuk dibangun entah pakai dana APBN kah, dana hutang kah, dana setan kah, itu adalah pemerintah kota. Mau dia belikah atau dia gugatkah orang yang status lahan secara historis bermasalah itu urusan kota. Nah masalahnya pemerintah kota punya itikat baik nggak sama korban di Petobo. Itu masalah. Kalau disuruh bayar, ya bayar karena itu ada hak Warga. alas haknya, ada sertifikatnya. Kalau mau gugat sertifikatnya, gugat dulu sertifikatnya. Tapi pemerintah daerah yang gugat, pemerintah kota yang gugat. Karena ada histori dibantu oleh masyarakat, tahu proses tanah itu bisa dikuasai oleh sepihak dan punya sertifikat. Begitu Petobo itu. Nah, cuman masalahnya setelah kita cek lagi ke atasnya, sampai sekarang belum ada satupun rangkaian anggaran untuk membangun hutan di Petobo itu karena gelap.
Petobo itu? Gelap dan pemerintahnya. Gelap tidak ada, karena alasnya tidak jelas, tanahnya tidak jelas. Kan kalau tanahnya tidak jelas, masalahnya sudah jelas, perencanaan anggarannya ada. Nah, Petobo itu karena tanahnya bermasalah, rencana anggarannya tidak ada. Itu pengertiannya gelap. Gelap itu pengertian. Nah, sekarang kalau kita mau selesaikan tanah itu kayak kita berjuang lagi bagaimana anggaran itu bisa membangun di Petobo itu. Kalau tanahnya jelas, sekarang tidak ada satuan anggaran di PUPR yang akan membangun Petobo karena sejak awal tidak ada gambaran kejelasan. Seperti yang di Tondo ada sekitar, saya lupa angkanya, sekitar 300 miliar lebih, itu diancam untuk dialih. Nah, makanya kalau proses hukumnya gugat saja wali kota atas dasarnya apa? Pakai Perpres Dan Pergub itu dasar hukumnya jelas, tanggung jawab wali kota jelas sebagai penyedia data dan penyedia lahan. Makanya saya mau koreksi juga Pak Bos. Dulu karena PUPR didesak oleh dunia internasional, kalau BNPB melalui dana hibah, kalau PUPR melalui dana hutang yang masuk dalam kerangka APBN, mempercepat proses pembangunan, maka dibuatlah kerangka baru bikin satelit yang kita diskusi dulu katanya. Satelit itu maksudnya gini, pemerintah daerah tidak perlu spotnya luas-luas, di 50 hektar, 60 hektar, 1-2 hektar, pemerintah daerah bebaskan tanah itu, warganya dipindah ke situ. Jadi tetap pemerintah daerah siapkan tanah itu. Tapi karena tidak ada itikat baik dari pemerintah kota dan kabupaten ini, maka satelit ini dibuang, disembunyi dia. Dibuang dia, tidak ada lagi yang satelit itu, walaupun sebagian kayak di Donggala itu ada yang satelit itu. Tapi di kota tidak ada. Yang ada itu dia ganti menjadi relokasi mandiri. Nah, relokasi mandiri itu bukan lagi pemerintah yang membebaskan tanah, tapi tanah warga sendiri. Kalau misalnya kami tidak mau direlokasi, ya mana tanahmu, tunjuk tanahmu, saya akan bangun di sana, tapi ada persyaratan. Persyaratannya adalah bersedia tidak dibangunkan jalan, bersedia tidak dibangunkan drainase, bersedia tidak dialirkan listrik dan air. Nah, ini masalah. Ini kau pikir membangun rumah tanpa manusia di dalamnya? Nah, ini kekeliruan dan itu juga bisa digugat. Makanya sejak awal kita bilang bercontohlah pada proses kebencanaan yang daerah-daerah itu pemimpinnya punya visi. Visinya apa? Bencana ini momentum pemerintah daerah memastikan setiap warganya yang tidak punya rumah maupun yang rumahnya hilang itu dapat tuntas. Karena pengalaman kita di wilayah sini, satu rumah itu ada 3-4 kakak. Momentum sebenarnya pemerintah daerah itu untuk mempercepat proses, memastikan sesuai aturan undang-undang hak atas hunian bahwa setiap warganya itu punya rumah. Tapi pemerintah daerah tidak ke sana. Ya sudahlah, mungkin pemerintah tidak punya visi ke sana. Jadi masalah Petobo itu, kakak masukkan saja saya. Kalau saya juga wali kotanya, karena dasarnya impresnya ada, karena memang terjadi pertikaian antara orang yang punya hak membangun, tapi orang yang mau dibangunkan tidak siapkan datanya dan tidak siapkan arealnya. Jadi yang melakukan pelantaran terhadap korban Petobo yaitu wali kota. Ya, karena ada impres itu yang bertanggung jawab terhadap lahan dan data, itu adalah pemerintah daerah. Kalau tidak ada uang pemerintah daerah, minta ke gubernur, kira-kira begitu. Iya. Jaduk saja itu, kalau dia 153.000 kakak, dikategorisasi saja kan hanya 2 bulan, 60 hari kan jaduk kita itu hanya 153 miliar. Coba konversi APBD kita, kota, kabupaten, sama provinsi. Sesuai dengan kota ditambah provinsi punya APBD, selesai itu jaduk itu. Tapi kan tidak mau buang uang. Orang tahan ini uang, pakai uang yang lain dulu. Nah, hari dulu uang yang luar, yang ini orang pakai yang lain, yang tidak hubungannya dengan korban. Itu politik anggaran saving yang kira-kira mau dipakai untuk pilkada. Jadi udahlah, ini proses rehab rekon yang tidak kelihatan proses rehab rekonnya itu di Palu. Saya punya kesempatan alhamdulillah ikut proses bencana di Aceh
Padang, Nias, dan Jogja, tidak ada saya lihat suasana proses rehab rekon sekacau di Palu ini. Dibuat tenang, dibuat situasi. Suasana rehab rekon itu orang kejar, bekerja terus menerus untuk memastikan hak korban. Jadi stimulan saja tidak. Ya, stimulan prosesnya bergerak, bahkan ada masalah baru. Ya, jaduk juga belum selesai semua. Pemulihan ekonomi juga perlu dilakukan. Pemulihan ekonomi inisiatif masyarakat sendiri untuk tidak lapar kok. Mestinya negara memastikan itu melalui pemerintah daerah. Orang yang bertani harus kembali bertani, orang yang nelayan harus kembali nelayan, orang yang berusaha kecil harus menjadi kembali usaha, harus lebih maju. Karena prinsip rehab rekon itu back, membangun, memulai, bagaimana istilahnya? Back better. Jadi membangun harus lebih baik dari sebelumnya terkena bencana. Kira-kira itu prinsipnya rehab rekon itu. Jadi kalau rehab rekon itu tidak mengembangkan kehidupan orang sebelum setelah terjadi bencana, itu tidak ada rehab rekon namanya. Tidak sukses rehab rekon itu. Back, build, better. Membangun kembali harus lebih baik, kira-kira begitu. Nah, terkait dengan dana stimulan, begitu. Dana stimulan itu ada ancaman lagi kalau bisa digugat. Pemerintah kota itu karena sudah dimarah sama Doni Monardo ini menahan uang dana stimulan, tapi ada masalah kita sejak awal kakak yang kita pernah diskusikan. ZRB itu bukan undang-undang, bukan aturan. Zona rawan bencana itu ada zona kuning, zona hijau, zona merah. Itu bukan aturan, tapi itu hasil penelitian oleh satu badan negara yang namanya BMKG. Semua pihak yang menjadi bagian dari proses menyusun kembali ZRB wilayah kita ini hanya satu yang tidak tanda tangan, yaitu BMKG. Padahal dia yang buat penelitian itu. Dalam berita acaranya? Iya, dalam petanya itu. Oke? Karena apa? Karena dia tahu ini bukan aturan, tapi ini adalah hasil kajian. Aturannya di mana? Di RT RW. Mestinya dia berpaket itu barang itu sejak awal. Nah, sekarang siapa korbannya dari ikutan itu? Itu adalah masyarakat penerima stimulan yang masih tetap berada di wilayah yang dianggap zona merah. Tapi bukan aturan ZRB itu. Aturan ada RT RW. Makanya ambigu. Saya kasih kau punya stimulan, tapi kau tanda tangan pernyataan. Kalau tiba-tiba lokasimu menjadi ambruk di luar, diputuskan oleh bukan RT RW, kan aturan RT RW, kau bersedia dibangun. Nah, korban lagi masyarakat. Nah, ini masukan buat Sudah ada dokumennya, sudah ada dokumen jalan itu. Jadi ZRB itu bukan aturan yang diikat nanti, aturannya melalui RT RW itu. Gitu. Makanya sekarang orang, saya mau terima tidak ini? Rumah saya rusak. Ya kalau Bapak mau terima, tanda tangan surat pernyataan itu. Orang bilang, saya kan yang kau ganti betonnya, bukan tanahnya. Karena dalam surat edaran itu, bukan surat edaran, surat pernyataan itu, draftnya itu, sewaktu-waktu areal ini menjadi areal yang dilarang membangun, Anda harus pindah dari tempat ini. Beda hukumnya itu kau bangunkan beton orang, ini alas haknya tanah. Jadi kalau saya gugat juga ini pintu masuknya. Betul itu gugat. Jadi saya sesungguhnya memang agak meledak-meledak kalau bicara ini, karena tidak tahu apa fungsi pemerintah sebenarnya. Padahal cuma dua fungsinya pemerintah. Tidak bisa mereka kerjakan. Data dan lahan. Tidak usah yang lain. Kalau misalnya mereka mau kantongin semua APBD-nya, kasih masuk itu, selesaikan data dalam aman. Tapi dua hal itu mereka tidak pakai. Jadi kalau saya atas nama masyarakat korban, gugat. Ya tidak usah lagi kita dulu bicara soal bagaimana status hak, alas hak, bekas likuifaksi, panjang lagi. Perlu ditanya juga kekayaan 2019 kota itu, wali kota itu sudah melelang, mestinya dokumen yang sudah jadi, perencanaan pemanfaatan, nama proyeknya itu perencanaan pemanfaatan lahan
bekas likuifaksi. Artinya ada dokumen yang dihasilkan untuk merencanakan lahan-lahan itu. Malah rumah mau dijadikan taman kota. Orang punya tanah di sana kok Anaknya merencanakan. harus mengkota rumah. Lalu yang lucunya yang merencanakan itu bukan lembaga yang terbiasa melakukan kajian terhadap geologi. Lupa sudah itu hasil perencanaan. Itu anggaran 2019. Semestinya sudah ada sekarang 2020. Itu tambahan saja. Terima kasih. Terima kasih.